Michael Clark Rockefeller. Michael Rockefeller lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1938. Dia bersekolah di The Berkeley School, New York, kemudian Akademi Phillips Exeter di New Hampshire. Pendidikan tinggi dijalani di kampus terpandang yaitu Universitas Harvard. Michael adalah anak kelima dari seorang bungsu dari Mary Todd Hunter Rockefeller, kembarannya. Michael adalah anak kelima dan putra ketiga dari 7 bersaudara. Michael diduga meninggal pada tanggal 19 November 1961. Ayahnya Michael ini adalah seorang yang ternama, gubernur negara bagian New York dan wakil presiden Amerika Serikat Nelson Rockefeller, merupakan generasi keempat anggota keluarga Rockefeller. Michael menghilang selama ekspedisi di wilayah suku Asmat, tepatnya di barat daya Nugini Belanda, yang sekarang kita kenal Provinsi Papua, Indonesia. Michael sempat bersekolah di The Berkeley School di kota New York dan lulus dari Akademi Phillips Exeter di New Hampshire. Michael sempat menjadi ketua siswa intrasekolah atau di Indonesia biasa kita sebut OSIS dan seorang pegulat pada masa kuliahnya. Michael lulus dari Universitas Harvard dengan gelar BA dalam bidang sejarah dan ekonomi. Pada tahun 1960, ia bertugas selama 6 bulan sebagai tamtama di Angkatan Darat Amerika dan kemudian melakukan ekspedisi ke Museum Arkeologi dan Etnologi Peabody Harvard untuk mempelajari antropologi suku Dani di Nugini Belanda. Ekspedisi ini memfilmkan Dead Birds, sebuah film dokumenter etnografis yang diproduksi oleh Robert Gardner dan Michael bertugas sebagai perekam suara. Namun Michael dan seorang temannya tidak mengembangkan penelitian tersebut dan beralih mempelajari suku Asmat selatan Papua. Setelah selesai dari tugas penelitian di Museum Peabody, Michael Rockefeller kembali ke Papua untuk mempelajari suku Asmat dan mengumpulkan barang-barang kesenian suku tersebut. Michael Rockefeller muda ini sangat menikmati kegiatannya sebagai etnografer. Dia menghabiskan waktunya di Nugini Belanda dan aktif terlibat dengan budaya serta kesenian sambil mengambil data etnografi. Dalam salah satu suratnya yang ditemukan di rumahnya setelah dia menghilang, Michael menulis, "Saya menjalani waktu yang melelahkan tetapi sangat menyenangkan di sini. Suku Asmat seperti puzzle atau teka-teki besar dengan variasi dalam seremoni dan corak seni yang membentuk potongan-potongan. Perjalanan ini memungkinkan saya untuk memahami sifat dari teka-teki ini." Nah, jadi begini guys. Saat kuliah itulah Michael tergabung dalam ekspedisi Museum Arkeologi dan Etnologi Peabody Harvard untuk mempelajari antropologi suku Dani di lembah Baliem, Papua. Cicit dari John Rockefeller ini bercita-cita menjadi antropolog sejak kecil. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya di lembaga antropologi yang didanai oleh ayahnya sendiri. Namun peristiwa misterius hilangnya Michael di Papua bermula saat ekspedisinya bersama antropolog Belanda Rene Wassing. Mereka diketahui menggunakan sampan mengarungi pantai di Papua. Tujuan mereka adalah mempelajari suku Asmat yang sebelumnya diungkap oleh sineas Prancis Pierre-Dominique Gay-Xiao dalam film berjudul Sky Above and Mood Beneath. Setelah lulus pada musim gugur tahun 1961, Michael melakukan ekspedisi ke Papua New Guinea. Kedatangan Michael Clark Rockefeller ke Papua pada November 1961 ini bukanlah yang pertama. Karena pada bulan Maret tahun 1961, dia mengikuti ekspedisi di lembah Baliem. Michael mengetahui bahwa suku kanibal setempat memiliki artefak unik. Dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi para kanibal meskipun dia telah diperingatkan tentang bahayanya. Para kru berlayar menyusuri sungai dengan perahu yang penuh dengan persediaan makanan, tetapi mesin tiba-tiba berhenti. Segera setelah mesin kapal mati, kapal yang mereka tumpangi terbalik dan Michael Rockefeller memutuskan untuk berenang ke pantai untuk meminta bantuan. Disitulah terakhir kalinya mereka melihat Michael. Sekedar untuk diketahui, Rene Wassing baru berhasil diselamatkan keesokan harinya. Hilangnya Michael Rockefeller tentu saja menghebohkan dunia, terlebih di Amerika. Hampir seluruh media mengulasnya. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan, termasuk melibatkan pasukan terlatih US Army. Misi pencarian Michael menggunakan helikopter, pesawat, kapal, dan ribuan penduduk lokal Papua pada saat itu.
tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Ada dugaan Michael ini meninggal karena kelelahan saat dia berenang ke tepi pantai. Namun ada dugaan lain, dia dimangsa binatang, entah hiu, buaya atau lainnya saat mencoba mencari pertolongan. Tetapi di luar semua itu, teori yang ramai menyeruak adalah Michael diduga tewas dibunuh penduduk setempat dan jasadnya dimakan. Dengan kata lain, ahli waris raksasa industri minyak itu menjadi korban kanibalisme. Teori ini mengemuka lantaran Osjaneb, wilayah terdekat yang mungkin dapat dicapai oleh Michael saat berenang mencari pertolongan, masih mempraktikkan kanibalisme. Sementara itu, Carl Hoffman yang menyelidiki hilangnya Michael mengumpulkan kepingan-kepingan fakta. Salah satunya memeriksa halaman demi halaman surat kabar, laporan, dan surat-surat tentang kasus ini yang dikirim oleh pemerintah Belanda, misionaris berbahasa Asmat di lapangan, dan otoritas gereja Katolik yang sebagian besar tidak pernah dipublikasikan oleh media. Carl Hoffman bercerita begini guys. Orang-orang yang telah menjadi peserta kunci dalam penyelidikan itu, mereka tetap diam selama 50 tahun. Kurang lebih 50 tahun ya. Tetapi mereka ini masih hidup dan pada akhirnya mereka mau berbicara. Nah, dari hasil investigasi panjang di Papua itulah Hoffman mendengar ada desas-desus atau beberapa cerita tentang orang-orang Osjaneb yang membunuh Michael setelah dia berenang sampai di pantai. Disitulah dia dibunuh. Nah, apapun itu, hingga saat ini tubuh pemuda cerdas itu tidak pernah ditemukan. Berdasarkan hukum Amerika, Michael Clark Rockefeller dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1964.